Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa meneruskan pelajaran kita. Untuk kali ini masuk pada hadis yang keempat. Al-hadithur rabi' al-a'mal bi khawatimiha. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun au sa'idun fa walladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahlin nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan memberitahu kepada kami, sesungguhnya penciptaan tiap-tiap kalian dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah yang melekat dalam waktu itu juga. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Dan diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Yaitu rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya. Apakah ini termasuk orang-orang yang berbahagia atau termasuk orang-orang yang sengsara. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian senantiasa beramal atau mengerjakan perbuatan-perbuatan penduduk surga sampai jarak antara keduanya hanya sehasta. Akan tetapi namun ketentuan Allah atau takdir Allah mendahuluinya, maka dia beramal atau berbuat perbuatan penduduk ahli neraka dan memasukinya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian senantiasa beramal dengan amalan penduduk ahli neraka sampai pada antara keduanya atau jarak antara keduanya hanya sehasta. Akan tetapi ketentuan Allah atau takdirnya mendahulunya sehingga dia mengerjakan perbuatan-perbuatan penduduk surga dan memasukinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini membicarakan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kurungnya tadi adalah al-a'mal bi khawatimiha. Artinya akhir dari ketentuan seorang itu dari akhirnya atau penutupnya. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kalimat haddatsana ini menunjukkan bahwasannya periwayatan hadis ini atau penekanan dalam periwayatan hadis ini diambil langsung atau didengarkan langsung dari sumbernya.
Yang berikutnya as-shadiqul masduq, jujur dan dibenarkan. Kalimat ini dicantumkan atau ada dalam hadis ini karena hubungannya dengan salah satu tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menceritakan atau memberitahukan kepada kita tentang periodisasi perkembangan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Pada waktu itu kan belum ada penelitian, belum ada survei atau belum ada yang menghitung seberapa atau seperti apa perkembangan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang periodisasi perkembangan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Mulai dari nutfah yang prosesnya memakan waktu 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah juga dalam waktu yang sama, dan menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama. Kemudian ditiupkan roh kepadanya dan ditulis takdirnya tentang 4 perkara, yaitu tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang perbuatannya, tentang apakah orang ini termasuk orang-orang yang celaka atau sengsara, atau termasuk orang-orang yang bahagia. Yang berikutnya, hadis ini juga menyampaikan bahwasannya ada malaikat yang ditugasi untuk menangani perkara perkembangan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Periodisasi tadi sudah disebutkan seperti itu, dan yang menjadi catatan adalah para malaikat ini mengerjakan tugasnya ya adalah untuk memenuhi perintah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka tidak tahu tentang penciptaan manusia, atau ilmu tentang penciptaan manusia tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, mereka hanya mengerjakan tugas, meniupkan roh, menuliskan takdir dan seterusnya. Hadis ini juga memerintahkan kita untuk wajib percaya dengan takdir. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya kalau seseorang bersumpah, maka harus bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ditakdirkan sengsara atau celaka, maka perbuatannya adalah merupakan cerminan dari takdirnya. Meskipun di dalam perjalanan kehidupannya mungkin suatu saat dia mengamalkan perbuatan-perbuatan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang ditakdirkan bahagia, maka amal perbuatannya merupakan cerminan dari takdirnya. Meskipun dalam perjalanan kehidupannya juga tidak luput dari perbuatan dosa atau salah. Yang kesemuanya itu merupakan perbuatan yang mendorongnya kepada takdir yang ditentukan. Hadis ini juga menjelaskan hendaknya kita senantiasa berharap agar amal atau perbuatan kita mendorong kita untuk meraih husnul khatimah, dan hendaknya senantiasa takut dengan su'ul khatimah. Untuk menuju hidup bahagia ada beberapa faktor atau ada faktor-faktornya, di antara adalah beriman dan bertakwa. Sedangkan kalau itu faktor yang menunjukkan kepada kehidupan yang sengsara, maka dia adalah dengan kekufuran dan mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir, tiap-tiap diri atau tiap-tiap dari nafsu yang ada atau manusia yang ada ini dimudahkan dalam amal perbuatannya
sesuai dengan takdirnya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.